Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illahi ta'ala wa li syafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa li karabatul sultanin alaiya isyaidina syamtul qadir jalani qadas wa sirrahu wa li ma'anadu syakhina wa masahina. Sambil hadrat syekh imam al-alim al-abbas sahibatin syekh Abdul Wahab Asy'arani. Rahimallahu nafana wa bi'ula wa ridwani amri syai'un lillahu mul-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, gimana hasilnya haji? Ya jangan terjadi. Ini haji nama, ini haji hasil acara ini. Wa uzalihim wa furuhim rahmatullahi alaihimul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi magharibiha bariha khususan abana wa ummahatina wa ajadatana wa jadina wa masyayikhina wa jamil malaikatil muqarrabin jamil amil mursalin jami'il awliya fi hadzal majlis wa fi hadzal qaryah mujasam wa fi hadhil madinah kabupaten Tegal baldatin Indonesia wal Arabi wal Ajam syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bandung-bandung mepe pari karoloyan. Jamaah Nurul Falah paring sregep ngaji, sregep ngaji, sregep sembayang. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibil. Sregep ngaji bakal pinter, sregep jamaah bakal dadi bener. Pinter bener iku dikasihi dumateng Allah kang maha suci. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Amin amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mangkat ngaji lewate ngulon, ayo pada ngaji bareng Ustadz Sukron. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para asatid, para sepuh bilih sepuh ingkang tansah kawula mulyaken, pengurus Masjid Nurul Falah ingkang kawula hormati, seluruh jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa biidnillah wa aunillah. Dengan izin pertolongan Allah kita semua masih diberikan kenikmatan iman Islam, diberikan sehat badannya, sehat hatinya,
sehat akalnya, dan sehat dompetnya. Amin Allahumma amin. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la dina liman la khasyatallah wa la aqla liman la ismatallah wa la imana liman la wara'allah. La dina ora ana agama liman kaduwe wong. Orang tersebut tidak akan dianggap beragama. La khasyatallah ketika tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa takut kepada Allah ketika Allah memanggil-manggil dalam melaksanakan ibadah, mereka akan semangat melaksanakan. Sehingga kondisinya dia akan menjadi orang yang beragama. Tapi bagi orang yang tidak takut kepada Allah, dipanggil-panggil di waktu maghrib, isya, subuh, duhur, asar, tetap tidak dihiraukan. Ini adalah orang yang dianggap tidak beragama karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masih beruntung, bersyukur ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah melangkahkan kaki kita menuju tempat ibadah. Karena ini merupakan salah satu bentuk wujud ketaatan kita kepada Allah. Sekaligus juga bahwa diri kita menjadi orang yang akan diselamatkan oleh Allah karena menjadi orang-orang yang taat. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah, sekalipun tidak wajib tapi menjadi bentuk syiar Islam bahwa umat Islam itu bersatu, dan ketika rukun bersatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersatu akan sulit untuk dirobohkan, akan sulit untuk dikalahkan. Maka ketika kita melihat saudara kita, khususnya yang ada di Palestina, betapa kita sangat sedih melihat saudara kita dibantai, dibunuh, seakan-akan seperti nyawa itu seperti tidak penting. Dan kita sebagai sesama umat Islam cukup dengan mendoakan itu juga sudah bagian dari jihad. Jadi jangan dimaknai jihad itu harus membawa senjata, tidak. Karena ayat-ayat Quran di situ membahas tentang jihad itu puluhan ayat. Orang pagi-pagi berangkat kerja mencari uang untuk keluarga itu juga jihad. Anak kita yang di luar sana, mereka ngekos ngontrak, berangkat pagi ke kampus, pulang sore, pulang malam, itu juga jihad. Anak-anak kita yang di pesantren juga sama, mereka juga sedang berjihad. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sempit memaknai jihad itu harus membawa pedang, harus membawa senjata. Artinya kita sebagai umat Islam, ketika ada umat Islam yang lain disakiti, kita merasa sakit, maka dengan sakitnya kita merasakan, kita doakan agar saudara-saudara kita, khususnya saudara kita yang ada di Palestina yang meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Dan mereka yang masih dalam kondisi berjuang diberikan kekuatan, kesabaran, diberikan ketetapan iman Islam, sehingga mudah-mudahan mendapatkan daripada kemenangan, bukan cuma kemenangan di dunia sampai kemenangan nanti di akhirat. Sekalipun kalau kita pahami di Quran itu yang namanya orang Israel itu ila yaumil qiyamah seperti itu terus, tidak akan berhenti karena sudah dinas di dalam Al-Quran. Maka kalau kita melihat sejarah betapa orang-orang Bani Israel itu sudah diberikan utusan oleh Allah berupa para nabi. Nabinya tidak cuma cukup 1, 2, puluhan nabi itu untuk dandani orang Bani Israel. Nyata nih nganti saiki durung sadar. Ya kan berarti sangat berat. Ya. Makanya ketika di Palestina itu sendiri banyak makamnya para nabi di situ. Termasuk nabi yang paling ekstrim, paling keras kan Nabi Musa. Itu juga kaumnya adalah Bani Israel. Jangan dianggap bukan Bani Israel, Bani Israel.
paling berat ngadepi. Tapi paling berat. Maka ketika kalau panjenengan sami memahami bahwa tidak cukup satu nabi karena masyarakatnya begitu luar biasa untuk diajak beriman. Tidak beda dengan di Indonesia. Wali Songo itu yang terbanyak bukan di Jawa Barat, bukan di Jawa Tengah, tapi di Jawa Timur. Di Jawa Barat cuma 1, di Jawa Tengah 3, di Jawa Timur 5. Kenapa Jawa Timur lebih banyak? Karena masyarakatnya berat. Kejahatan yang paling sadis pertama kali apapun yang paling menyeramkan adalah dari daerah Jawa Timur. Karena masyarakatnya justru tadi lebih berat dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tapi dengan datangnya tadi para wali, akhirnya Islam yang paling luar biasa juga di Jawa Timur. Menjadi sumber dari termasuk pondok pesantren yang tertua, yang hebat-hebat, kualitasnya luar biasa di Jawa Timur semua. Karena kembali awalnya masyarakatnya susah. Untuk diajak beriman, dikasih satu wali kurang, tidak cukup. Tambah 2, tidak bisa. Tambah 3, masih tetap. Tambah 4, tambah 5 baru bisa terselesaikan. Tapi ketika kita melihat kondisi zaman sekarang, ya yang penting istilahnya kita sebagai umat Islam jangan sampai tidak peduli kepada umat Islam yang lain, minim dengan mendoakan setiap pada sholat. Kita doakan saudara-saudara kita. Ya. Maka orang tidak dianggap beragama ketika tidak merasa takut kepada Allah sehingga akan melakukan satu kejahatan, termasuk kayak pembunuhan itu tadi. Kalau beragama dan mereka beragama, Israel beragama, tidak mungkin akan membunuh seenaknya. Masjid dibom, ya, luar biasa, bisa hancur. Dan nanti kita sebagai umat Islam yang teraniaya kan minta keadilan nanti di akhirat. Di dunia mungkin kita susah, tapi nanti di akhirat keadilan itu akan kita dapatkan. Di dunia ketika kita didolimi, merasa karena kita adalah lemah, di akhirat bisa kita mendapatkan keadilan. Karena hukum yang paling seadil-adilnya adalah hukum Allah nanti di akhirat. Di dunia bisa diakal-akali. Ketika kita punya link, kita punya harta, punya jabatan. Ya. Tapi kalau di akhirat, enggak. Kalau salah ya salah. Maka mari kita jadikan menjadi umat Islam yang apa? Yang senantiasa mengedepankan kerukunan, mengedepankan persatuan dan kesatuan. Maka kita bersyukur di Indonesia kita bisa santai sholat, tidak rungsang khawatir nanti ada roket jatuh ke Nurul Falah. Ya sudah, pikir ke situ, selesai bisa duduk selonjor, ya kan ngaji, selesai pulang sudah jalan-jalan dengan keluarga, tidak ada rasa takut nanti akan ada yang nyerang. Tapi saudara kita yang di sana sholat jamaah harus dijaga, harus dijaga. Ya, maka kita harus banyak bersyukur hidup di Indonesia. Ya, dengan berbagai bedanya agama, tapi kita rukun. Ya, di luar sana perbedaan itu tadi malah menjadi satu istilahnya yang menonjolkan malah menjadi keretakan dan kehancuran. Wala aqla liman la ismatallah. Orang tidak dianggap berakal ketika tidak menjaga agamanya. Agama orang dijaga ya wis, akhirnya perilakunya menyimpang. Dianggap itu benar. Sehingga dianggap sholat-sholat apa, ngaji-ngaji apa. Karena apa? Perilakunya menyimpang, akalnya tidak dipakai. Sehingga ketika orang tidak dianggap berakal ya sama seperti hewan. Hewan punya nafsu tapi tidak punya akal. Sehingga perilakunya seperti itu, tidak ada punya rasa malu. Hewan kan tidak ada rasa isine. Ya wong bokane dhek ditumpaki. Jago sih ya. Itu di depan orang wis doyok-koyok ya kan. Padahal ibunya sendiri. Karena apa? Ya tidak dikasih akal. Nah kita dikasih akal, ya tetap walaupun akhir zaman juga banyak bapaknya numpaki anak. Ini tipinan pirang-pirang kan akhir zaman. Ya, akhir zaman sudah tidak punya malu. Ya karena dianggap akalnya hilang. Sehingga perilakunya menyimpang.
karena tidak menjaga agamanya. Kalau agamanya dijaga, insya Allah akan selamat. Wala imana liman la wara'alah. Tidak dianggap beriman atau imannya sempurna ketika tidak memiliki sifat wirai. Sifat wirai ini adalah orang yang menjaga makanan yang halal dan haram. Artinya yang halal dijaga, yang haram benar-benar jaga, jangan sampai kita mendekat apalagi makan. Itu orang wirai. Jadi yang jelas halal dimakan, yang belum jelas dihindari. Wirai itu berarti orang yang benar-benar menjaga makanan subhat itu jangan sampai masuk ke dalam tubuhnya. Jangan sampai masuk ke dalam perut keluarga. Maka orang yang seperti itu dijamin selamat oleh Allah. Termasuk ketika kita di zaman sekarang banyak rezeki duit sing sifatnya subhat. Remeng-remeng, samar-samar. Dan itu kalau sering kita memakan makanan yang samar-samar, maka akan kemungkinan mudah untuk memakan makanan yang haram. Itu sudah pasti. Makanya jangan keseringan makan makanan yang subhat. Tidak jelas hukumnya. Ya duit oleh bantuan, pelebunnya apa, halal apa haram. Itu namanya remeng-remeng. Berarti subhat. Barang subhat kok ngurayahan. Rayahan malah ngarep namaning takon RT ne RW niki wulan ngarep ana maning beli. Bareng subat malah gurayahan, ora oli malah ngejak tukaran karo RT-ne gara-gara namanya ora tercantum gitu. Ya. Nah ini makanya kita kalau kepengen selamat harus yang jelas, yang halal itu yang dimakan. Kalau yang tidak jelas jangan masuk ke dalam tubuh. Kalau kita pengen selamat. Kalau kepengen perilaku kita, anak istri kita, keluarga kita perilakunya akan baik. Caranya jenengan ganti kepala keluarga ini bener-bener wibawanya anak. Karena setiap apa yang jenengan sampaikan kepada anak istri itu nurut. Karena apa? Yang dimakan itu baik. Tapi kalau yang dimakan, jangan berharap nurut ketika diatur oleh kepala keluarga, oleh bapaknya, oleh suaminya. Nah, karena masalahnya satu, mengedepankan gaya hidup, sehingga yang dicari adalah banyaknya, tidak akan menfilter, menyaring ini subhat apa tidak, ini haram atau tidak, maka dampaknya sudah jelas pasti akan menyimpang perilakunya. Apalagi ngapunten, termasuk orang yang hidupnya tidak bahagia di zaman sekarang, itu diantaranya karena tidak artinya akalul haram, memakan makanan yang haram, dan itu tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Itu sudah menjangkit masuk tidak cuma di perkotaan, di perdesaan, itu sudah jemput bola. Dan itu banyak masyarakat yang baik di kalangan anak muda sampai orang tua, wis tua ayam tinggal ibadah, montang manting, nyilih mana nyilih mene. Karena persoalannya satu, menerjang larangan Allah. Dan saya sangat berharap sekali pemerintah itu memberantas hal-hal yang semacam itu yang merusak lingkungan, merusak keluarga apa. Koperasi ngapunten yang tidak berlabel, dia adalah tidak dikatakan masuk kategori sebagai usaha yang halal. Artinya bahasanya bank yang ilegal, memberikan pinjaman tapi tanpa adanya jaminan. Itu secara hukum seluruh ulama menyebutkan haram. Kalau perkara haram diterjang, ya siap-siap saja konsekuensinya itu tadi. Semuanya akan terkena getahnya, keluarga kena, tetangga juga akan kena. Dan ini terjadi sekarang banyak kayak gitu, junungan montang manting. Zaman saya ada beberapa yang kayak gitu. Wis saking jengkel jadi pengen bojone depan dipateni. Jangan seperti itu. Jangan ikuti hawa nafsu. Saya udah capek nyari uang. Nggak taunya dia pinjam sampai 20 juta baru ngomong. Nggak tahu itu untuk apa. Terjebak dalam itu tadi. Lingkaran-lingkaran setan. Kalau saya paham itu lingkaran setan. Maka jenengan hati-hati jaga keluarga anak. Dan termasuk sekarang juga mahasiswa juga ada yang terjadi bunuh diri gara masalah pinjol. Pinjam sedikit satu, nanti belum bisa untuk nyetori, pinjam di pinjol yang lain. Akhirnya kan numpuk-numpuk, bingung kan, depresi.
ketika nomor kontak temannya, dosennya masuk nanti disebarkan semua, disuruh untuk mohon atas nama ini supaya untuk melunasi hutangnya. Kayak apa? Karakternya dimatikan di situ. Mau keluar rumah pasti malu. Itu sangat-sangat kejam sekali. Makanya saya berdoa berharap agar pemerintah itu tadi memberantas yang semacam itu karena apa? Merusak masyarakat. Terutama orang-orang yang bahasanya sing kadang orang yang sepuh di rumah wis ayam ditawani-tawani dipaksa. Akhirnya dijebak kayak gitu. Itu banyak, habis rumah, habis tanah, apapun habis. Gara-gara cuma masa karena apa? Itu adalah larangan Allah diterjang. Tidak ada sesuatu yang haram itu bisa mengenakan, itu tidak ada. Makanya kita harus saat ini zaman sekarang seperti itu. Maka saya sendiri kadang bahasanya kasihan, ya kan. Makanya kalau di sini perlu adanya kerjasama aparat pemerintah, ulama, dan masyarakat. Kalau itu bersatu untuk bareng-bareng ya tapi selesai. Tapi kalau dibiarkan, jenengan yang lah urusannya kayak, tapi jenengan tetap kena dampaknya. Nenggal dina kerungu tukaran terus, apa kita akan tenang hidupnya? Ya kan jenengan lagi makan kerungu tangga dengan tukaran tangga gara-gara masalah itu. Dampaknya ke situ. Jenengan ndak pinjam, ketika yang didatangi ndak ada, duduk-duduk nungguin jenengan. Kalau jenengan jadi orang yang sensitif, orang lain pasti anggap jenengan berarti lagi nyilih. Kan seperti itu. Ya. Itu dampaknya seperti itu sekali. Maka monggo dijaga keluarga kita dari hal-hal yang seperti itu karena itu jelas dilarang dalam syariat Islam. Dalam pinjam meminjam Islam sudah mengajarkan ada bank yang resmi, itu ulama sudah memberikan fatwa dan itu boleh. Artinya sudah ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau yang ilegal tidak ada. Tidak ada yang bertanggung jawab. Cukup dengan fotokopi KTP saja bisa cair. Apa ndak buat ribut? Ya. Istri jenengan dipinjemi, yang pinjemi tanpa sepengetahuan suami, tanpa sepengetahuan anak. Ya pasti ribut. Dan itu terjadi banyak di masyarakat. Di pedesaan juga kayak gitu, saya maning-maning ketemu nih kayak gini. Gini solusinya ya harus dengan tadi ada aparat, terus masyarakat yuk bareng-bareng selesaikan, kalau perlu buat banner, buat untuk melarang mereka masuk ke lingkungan kita. Jangan mau, kalau lingkungan sudah dimasuki itu siap-siap mawon panjangan bahasa akan kena getahnya. Ya getahnya tadi kebahagiaannya berkurang karena merasa terganggu dan mereka sudah tidak punya rasa malu, ya, karena menerjang larangan Allah. Agama jaga yang baik. Maka wala ibadatan liman la ilmala, orang tidak dianggap ibadah ketika tidak punya ilmu. Bersyukur panjenengan ngaji. Ini adalah bekal untuk memperbaiki ibadah kita. Karena nanti ketika di akhirat Allah akan menimbang-nimbang amalnya seorang hamba. Ketika hamba tersebut bung sholat-sholatan tok, jamaah-jamaah tok, orang pernah ngaji, sholatnya rusak dianggapnya bener, itu yang rugi nanti di akhirat. Itu yang rugi nanti di akhirat. Makanya ketika ngaji ini tujuannya biar kita, oh ternyata selama ini saya sholatnya kurang pas, yang pas seperti ini. Gitu loh. Ya karena ngaji. Ilmu itu yang menguatkan kita bahwa ibadah kita itu ini sudah pas dengan dasar karena ngaji. Sehingga ketika setan mengganggu kita di dalam ibadah, akan kalah setannya. Karena bola habis kuat. Ya, digoda kelalen rakaat. Oh, orang mumet besi apa loro berarti ini besi wis. Dan itu kuat. Tapi ketika tidak sholat, besi apa loro? Ah, loro bayus ben rampung. Loro apa telu bae lah ben cepet rampung. Itu pasti akan ke situ larinya. Tapi kalau kita dasari dengan ilmu, sholat kok kelalen rakaatnya, ya tinggal dihitung yang paling sedikit. Yang paling sedikit sudah. Dan itu nanti disempurnakan dengan apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi sujud ketika lupa, dilala sujudnya ya kelalen, ya ora apa-apa. Wong arane sujud ketika lupa, dilala juga sujudnya juga kelalen maning. Misalnya kita melaksanakan sholat, sesuatu yang menjadikan boleh sujud sahwi itu kan perkara sunnah di dalam sholat, semacam kayak tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah, tapi sunnah yang mendekati wajib. Ketika itu lupa, maka secara madhab Imam Syafi'i
harus diganti dengan sujud sahwi. Nah ketika sujud sahwi lupa piben, ya tetap sah sholatnya. Gitu loh. Itu dosa bingung. Kadang imamnya ora paham, makmum pada ora paham. Rakaat kedua imamnya menyat. Makmumnya subhanallah. Wong imamnya wis ngadeg bae subhanallah subhanallah bae. Ini kan berarti imamnya tidak paham kan? Terkecuali imamnya kondisi masih di tengah-tengah, proses berdiri belum tegak, maka boleh imam itu untuk duduk lagi. Artinya kelalen bahwa ini rakaat kedua dia menyat makmum langsung subhanallah itu belum tegak, maka duduk lagi itu masih sah. Tapi ketika sudah berdiri dia duduk lagi untuk tahiyat awal itu rusak sholatnya. Sudah rusak. Maka kalau imam yang tahu ya tetap mengedepankan sudah berdiri teruskan berdiri Pak. Nanti makmumnya akan mengikuti, sudah ngikuti saja. Tapi bagi makmum yang tidak tahu, pimpin sih sholat tahiyat awalnya gini ngelangka. Itu karena tidak ngaji. Akhirnya nyalahno sing imam ora bener, sampai sing ora bener orang ngaji. Makmum malah nyalahna imam, padahal imam sing bener. Engko geger ning Jepang karena viral nulis status, ya imam ora pinter ngimami. Tahiyat awalnya langka, terus nabain diken ora dibenerna. Ngertine sing dianggap benar itu dirinya. Gitu kan? Karena tidak paham ilmunya. Ya kalau yang ilmunya diam saja, orang komentar, tidak usah komentar. Ya. Itu sama dengan sholat subuh, tidak kunut. Ya kunut itu sunnah yang mendekati wajib. Ketika lupa ya sujud sahwi. Tapi ketika imamnya sudah kadung ke bawah, ya sudah dosa ke atas lagi. Ke atas malah jadi rusak sholatnya. Nah kalau imamnya misalkan rusak bagaimana? Ya makmumnya otomatis harus merubah niat untuk memisahkan dari imam. Maka niatnya di dalam hati. Saya niat memisahkan dari imam. Karena kita tahu imamnya sudah rusak. Saya menyelamatkan sholat saya biar sholatnya tetap benar dan tetap sah. Dan imamnya rusak harus diulang lagi. Jadi pentingnya ketika kita ngaji, hal-hal yang semacam itu mungkin jarang sekali terjadi, tapi tetap penting. Tetap penting. Ya walaupun jarang terjadi. Dan kenapa saya selalu kalau ngimami di sini tidak pernah pakai surat yang panjang? Saya itu memudahkan biar jamaah semuanya ada potensi berani untuk menjadi imam kalau imam rawatibnya tidak ada. Kayak apa kalau imam rawatibnya menggunakan pakai surat-surat panjang, ustadz-ustadz yang isi di sini pakai panjang semua, pas dilala imam rawatibnya lagi keluar kota KB, dijamin makmumnya tidak ada yang berani ke depan. Karena apa? Pegangannya tuh, sing imam mengguni dewa KB surate. Nah saya ini bagian dari mencari itu apa? Kulhu, sehingga orang ketika disuruh monggo di depan, ya pede, ustadz syukurun bengoni kulhu. Kan seperti itu kan? Tapi kalau saya pakainya misalkan ngapunten, pakai surat yang panjang, saya yakin jenengan sing biasa zaman ning kene pas ketika imam rawatibnya tidak ada, dijamin gun maju lakas sing bakal gelem. Bubar sholat dewek-dewek. Ya kan? Itu pasti. Makanya saya sholat dimanapun bukan tidak bisa, saya bisa. Karena Rasulullah memerintahkan ketika ngimami, lihatlah orang yang di belakang kamu. Apakah anak orang wong-wong sing wis tua-tua, apakah ada anak-anak kecil? Kalau ada anak kecil kita terus baca panjang, sebelah masih terganggu, masih jengkel, sholatnya masih rusak. Anaknya sama sih gemburan baik. Tapi kalau imam yang tahu, gerakannya dipercepat, suratnya jangan pakai surat yang panjang. Gitu loh. Jadi semuanya terselamatkan. Nah itu semua juga pakai ilmu. Ya, karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Tidak ada Rasulullah mengajarkan kalau jadi imam harus pakai yang panjang. Tidak. Perintahnya lihat di belakang kamu. Kecuali jamaah khusus misalkan santri, itu berarti khusus, silakan mau untuk menjadikan pendidikan mereka biar terbiasa sholat lama. Tapi kalau jamaah misalkan kayak di lingkungan seperti ini, semuanya kan beda-beda, tidak sama, tidak boleh disamaratakan. Itu bagi saya secara pribadi punya prinsip seperti itu, tidak tahu untuk ustadz yang lain, ya kan? Makanya kalau apa istilahnya saya dengan cara seperti ini, saya yakin akan memudahkan jamaah suatu saat imam rawatib tidak ada berani untuk sekalipun nganggone kulu hudok. Karena apa? Orang apa ustadz ini sama kulu. Kita cekelane mono, gurunya ada sama kulu. Enteng kan? Semangat. Ya. Iya. Tapi coba kalau pakainya panjang semua, pernah terjadi itu di YouTubean juga ada. Gara-gara khutbah Jumat
khotibin ndak hadir, bubar balik maning. Apa itu ndak memalukan? Itu karena persoalannya diantaranya seperti itu, ya kan? Makanya ketika misalkan istilahnya di sini juga sudah benar, misalkan yang tidak apa khotib tapi bisa bicara ngomong, ya di sini sudah disiapkan buku khutbah, sudah ketika Anda hadir tinggal maju saja, dibaca saja, cari yang paling sedikit saja, lembarannya jangan banyak-banyak, ya kan? Tidak ada masalah karena kadang terjadi pernah seperti itu. Makanya penting juga misalkan dari pengurus-pengurus masjid, artinya jangan sampai mengambil khotibnya dari luar semua. Di sini ada orang kita misalkan pengurus satu atau dua, itu untuk antisipasi suatu ketika barangkali pas nilai ninjaba orang bisa kah KB, sehingga untuk dadakan ya wis tidak masalah. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Inilah khutbah yang jadwalnya 2 bulan sekali, berarti ketemu untuk bulan ini, iya bulan depan tidak. Ketika bulan depan tidak jadwal, saya khutbahnya di lingkungan Jumatannya di lingkungan sendiri. Dan di situ sudah jam 12 lebih, tidak adan-adan. Ternyata khotibnya tidak hadir. Dan lingkungan situ tidak ada yang mau berdiri untuk itu. Ya saya awalnya diem. Ya nanti nunggu banyak orang yang tua, biarkan mereka yang maju. Kalau tidak ada ya saya akan berani sekalipun nanti dianggap ceroboh, bocah enom kok selonang-selonong. Tapi untuk urusan hukum Islam ibadah ya kita harus tegas gitu kan. Bisa yang tunjukkan bahwa kita bisa. Jangan sampai nanti diambil alih oleh orang yang merasa bisa. Karena pernah kejadian seperti itu. Di daerah Benjara itu pernah terjadi seperti itu. Masjid khotibnya tidak hadir. Barisan pertama ini alumni pesantren semua. Tapi pesantrennya salaf semua, mereka terlalu tawadu. Akhirnya tidak hadir, mereka tidak berani. Yang di belakang, yang baru belajar 1 ayat 2 langsung maju. Akhirnya ngomongnya tidak karuan di depan. Yang disalahkan siapa? Yang di depan yang bisa tapi terlalu tawadu. Karena di zaman sekarang sudah tidak. Artinya tawadu itu jangan ditempatkan bahwa di seluruh kondisi, tidak. Kalau dalam kondisi kaitan dengan ibadah, orang yang bisa satu ndak ada, ya udah maju saja. Jangan nunggu malah orang lain yang tidak kita kenal mereka yang maju, apa kita ndak merem-merem misalkan. Kayak wong siapa duduk wong kene wani maju itu kan. Wis wani maju ngomongnya ora karuan. Malah merusak. Ya malah merusak. Maka ibadah yang didasari dengan ilmu, insya Allah ibadahnya akan menjadi satu bekal kita untuk bisa mendapatkan keselamatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walamuru aliman sodaqallah, orang tidak akan punya wibawa ketika mampu untuk berbagi, dia tidak mau untuk bersedekah, tidak akan ada wibawanya. Wong suki kok misalnya orang tahu ngin fakir miskin, nyantuni bocah yatim piatu, tidak ada wibawanya. Lewat nganggo mobil biasa tok, tidak ada orang yang akan tanya panken di Pak Haji, tidak akan ada. Makanya ketika penyakitnya orang kaya, biasanya setelah dia kaya, dia kepengen diakui oleh lingkungan. Sehingga apa? Nyalon jadi pejabat. Kalau sudah nyalon otomatis nanti banyak orang yang ya ngaruh-ngaruhi, nyapa. Ya kan? Tapi ketika selama dia tidak punya jabatan, tidak punya ilmu yang berkaitan di masyarakat untuk memberikan kemanfaatan, ya tidak akan ada orang yang ya sing pan ngaruh-ngaruhi mikir, kayak wong suki aku wong melarat mungkin pan ngaruh ngaku motor ya disapa gelem, yen ora gelem malah izin gitu kan. Iya. Tapi justru ketika hal yang semacam itu malah saya kadang mikir, iya mereka ketika yang punya uang, ketika ustadz yang fakir saja dihormati, mendimini mana-mana sing nakoni pirang-pirang sing nyapa. Dia kaya ndak ada yang nyapa kan sakit hati gitu kan. Makanya ketika sakit hati itu tadi akhirnya nyari jabatan. Beli jabatan atau nyalon bahasa sekarang. Sehingga dengan punya itu nanti anak wong butuh gitu kan. Ya, akhirnya keluar saja banyak yang nyapa gitu kan. Pengen diakui keberadaannya. Padahal kewibawaan itu sendiri ketika kondisi kita senang untuk berbagi. Baik berbagi harta, berbagi ilmu, berbagi tenaga, jasa. Insya Allah semuanya akan menjadikan diri kita orang yang ya
Ketika karena kita menolong orang, ya orang yang ditolong sebaliknya akan hormat kepada kita, ya, akan menghargai kita. Wala amana liman la syirrolah. Orang tidak akan mendapatkan keamanan ketika tidak bisa menjaga rahasia. Mulai hati-hati. Kira rahasia ya, rahasia diomong monabaya, rane dudu rahasia. Ya kan? Ketika rahasia sudah urusannya kita dengan Allah saja sudah cukup. Ya tidak usah disampaikan ke orang lain. Ke orang lain berarti namanya bukan rahasia. Karena nanti ketika menjadi rahasia kalau kondisinya berteman, tapi kalau sudah tidak berteman, sudah tidak rahasia lagi itu kan. Makanya ketika kita curhat itu jangan sering curhat ke manusia, tapi curhatlah sering ke Allah Subhanahu wa taala. Dijamin rahasia jenengan itu tertutup rapat. Tapi kapan maring kanca? Ya ana wayahe. Waya dong lagi apik ta ya karuan belane nemen. Tapi dong lagi ora cocok, ya pada baik. Ngorek-ngoreknya malah berlipat-lipat itu kan. Iya. Kekurangan sedikit itu bisa dijadikan besar. Ya, makanya hati-hati kalau kita kepingin aman ya harus menjaga rahasia. Atau bahasanya jadi orang itu jujur, keterbukaan. Itu dia jadi beban. Orang kalau tidak jujur, apalagi dalam forum, dalam di masyarakat, megang apa tidak terbuka, dijamin hidupnya itu pasti akan mengganjal, mengurangi kebahagiaan. Tapi kalau terbuka, orang tanya, satu tanya jawabannya A, orang kedua tanya tetap jawabannya A, ketiganya tetap itu jawabannya sama, itu loh. Jangan menjadikan gadi bunglon, kengkene angko A, wong takon B dari B, saya dari C, oh ini bahaya. Ketika sudah tidak dipercaya, sekalipun ucapan yang sangat-sangat benar tidak akan orang mau mempercayai. Itu karena kondisinya sudah sering untuk berbohong. Makanya kan ketika belum pernah berbohong, ya lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Malah sampai pernah ada seorang ulama kepengin belajar kepada ulama lain. Gara-gara cuman masalah yang satu. Dia adalah orang yang berilmunya, dalam ilmunya tinggi, ilmunya luas. Pengen belajar ke situ. Setelah belajar ternyata apa? Gara-gara anaknya nangis, ada orang jualan es bilangnya, anaknya minta terus bilang, itu bukan es, itu jamu. Orang yang mau belajar tidak jadi belajar. Karena apa? Bagaimana saya akan bisa mendapatkan ilmu manfaat? Orang yang akan saya ambil ilmunya saja tidak jujur dengan anaknya. Sampai segitunya. Itu ulama yang benar-benar puncak itu sampai segitunya. Golet guru nanti segitu. Ya. Benar-benar apa? Telaten sekali sampai apa? Dalam sekali. Ya. Bagaimana akan bisa memberikan manfaat kepada muridnya? Sama anaknya saja berbohong, gitu kan. Sekalipun ada berbohongnya demi kebaikan, tapi tetap yang namanya berbohong itu tetap tidak bagus itu kan. Secara hukum bahasanya ya tetap tidak baik. Wala taubatan liman la taufiqo, tidak dianggap tidak akan mendapatkan satu ketobatan kalau tidak mendapatkan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai sesama umat Islam, lingkungan kalau ada yang kondisinya masih maksiat, belum baik, tinggal kita doakan agar dapat hidayah. Cepat kalau sudah dapat hidayah kan kita berarti menjadi akhirnya tenang, sehingga soalnya merasa terganggu tenang. Persoalannya tidak dapat hidayah, kita tidak pernah mendoakan mereka yang maksiat, justru malah ngerasani. Justru malah kita mengucilkan mereka. Dan itu salah. Kalau kita mau mengikuti tuntunan Rasulullah, ya orang yang belum baik didoakan agar mereka baik, mendapatkan hidayah. Bukan senengan temen dong aku nawang maksiat kayak bukan senengan, itu kebaikannya untuk kita. Mendoakan baik itu dapat pahala. Kenapa malah kita malah mengucilkan, malah membenci mereka, malah menghibah mereka? Sedangkan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Mengajarkannya adalah orang yang belum baik, agar dia bisa baik, kita tolong sebisa kita. Kalau tidak bisa dengan nasihat, ya cukup dengan mendoakan. Dengan mendoakan. Nah, Kanjeng Nabi bendongaken Abu Jahal, Abu Lahab, biar bisa mereka bisa masuk Islam, bisa beriman. Bukan didoakan rusak, bukan didoakan hancur, tidak. Sampai-sampai akhirnya darah anaknya Abu Jahal, Abu Lahab semuanya masuk Islam, iman kepada Allah.
Itu karena apa didoakan? Allahumma diqomi fa innahum la ya'lamun. Itu doanya Kanjeng Nabi. Jadi itu harusnya kita ikuti cara yang baik itu. Sehingga apa? Hidup kita tidak akan merasa terganggu oleh orang lain. Karena apa? Kita mengikuti sunnah Rasul, ikuti tuntunan Rasulullah. Sehingga ya sudah, orang yang belum baik itu menjadi ladang pahala kita. Kenapa? Galweruh tak dong kena, galweruh tak dong kena, kan ngin ganjaran kan. Orang beda kayak duwe anak, anaknya nakal, gawe masalah. Itu hakikatnya memberikan apa? Pahala kalau dia sabar dan tahu secara pandangan positif thinking. Kalau secara positif thinking itu memberikan pahala. Karena apa? Sabarnya kita untuk menangani anak yang misalkan bandel, ganjarannya gede teman. Pahalanya besar sekali. Ya, gaya masalah, kita sabar, tetap ngin ganjaran, ngin pahala. Coba kalau tidak dikasih tantangan seperti itu, ya biasa saja. Tidak akan mendoakan. Nah bocah, anak-anak kita misalkan yang sudah lurus wis bener, kan orang tua tidak mungkin mendoakan sekuat tenaga, tidak mungkin mendoakan siang malam, karena apa? Lewis bener ngapain didongakan? Kan seperti itu kan. Tapi kalau hakikatnya anak yang belum benar, siang malam orang tua menangis minta kepada Allah, itu kan hakikatnya memberikan pahala ke orang tua. Tapi banyak di luar sana orang tua tersebut ketika diuji anaknya bermasalah, di situ dianggapnya itu sesuatu yang memalukan. Sehingga bukan malah mendoakan, malah akhirnya muatani. Kan seperti itu. Ya akhirnya apa? Ya jadi tambah masalah. Karena tidak didoakan tapi malah dimuatani, kan berarti mendoakan jelek. Ya ketika mendoakan jelek, ya akan kembali kepada dirinya. Maka taubat itu satu amaliyah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khatiin at-taibun. Setiap anak cucu Adam punya salah, punya dosa. Sebaik-baiknya orang yang bermaksiat, yang punya dosa, orang punya dosa itu masih ada sisi baiknya. Apa? Taubat kepada Allah. Maka kita tidak boleh memandang sebelah mata wong biasa kepelekan maksiat, ujug-ujug mlebu ning masjid. Ini jangan kita malah diusir. Jenengan usir malah dosa jenengan. Jenengan kok malah membuat dia tidak nyaman, dosa jenengan. Malah harusnya disambut. Biar apa? Taubatnya itu tambah kuat, itu kan. Jangan malah dikucilkan. Kok tak biasa mendem ning kanu ning gilio, geni mene-mene panapa. Kok kotak amalnya hilang. Wah, harus suudon sing ora-ora. Jadi itu tidak boleh. Kita suudan, orang datang ke masjid sekalipun profesinya dia pencuri, ya tidak boleh suudan. Tetap berdosa yang suudan. Bagaimanapun siapapun yang datang ke masjid, hakikatnya mereka tujuannya mau ibadah kepada Allah. Yang terakhir, wala sahoda liman la hayatalah. Orang tidak dianggap dermawan ketika tidak punya rasa malu. Dia akan dianggap dermawan, loman kalau dia punya rasa malu. Artinya malu itu juga bagian dari iman. Ketika sudah punya rasa malu, berarti ada keimanan yang hilang. Ya, karena al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Masuk di dalam bagian iman. Kalau kita sudah tidak punya rasa malu, berarti ada iman yang hilang. Apalagi di zaman sekarang, ya sudah orang orientasinya pikirakan yang penting nafsunya bisa tersalurkan, sehingga malunya akan tersingkirkan. Maka monggo kita berusaha agar menjaga itu semua dengan kita mengaji, memperbaiki ibadah kita, menambah ketaatan kita kepada Allah sehingga bisa mempertebal keimanan kita. Insya Allah akan menjadikan diri kita yang selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Yang alim malam yakun wiraan wallahu alam bisawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'ibin. Hamdan yafina ka fi masjid rabbina lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamila bil afiyah. Ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli sabqa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم بك لك من طريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.